Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah dan nabiyya ba'dah. Sobat semuanya, pada sore hari ini saya berada di kota suci Madinatul Munawwarah. Luar biasa. Ada yang menarik, mungkin perlu kita angkat kembali bahwasanya kota Madinah adalah kota permulaan terbentuknya sebuah komunitas atau identitas, sebuah identitas yang memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan terpenuhnya hak-hak manusia, terbebasnya perbudakan, terikatnya persaudaraan. Itu bermula di kota Madinah. Ikatan kuat antara muhajirin dan kaum ansor itu juga adanya di kota Madinah. Sebelumnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini terusir katakanlah dari kota Mekah, melakukan hijrah ke Madinah ini kurang lebih 600 kilo jarak antara Mekah dan Madinah ini menggunakan onta. Ini juga menarik, sebagaimana pernyataan Anies Rashid Baswedan. Kita harus melihat Indonesia itu dari luar. Makanya beliau menyarankan agar kita mempunyai paspor agar kita bisa berkunjung ke luar negeri sehingga tahu terhadap Indonesia dari luar. Tentu saja, alhamdulillah, pertama saya membuat paspor adalah untuk berumroh, untuk ke tanah suci. Ketika kita umroh, ketika kita ke tanah suci, kota Mekah, kota Madinah tahun 2019 yang lalu, maka akan terus kita akan melihat betapa sebuah yang disebut dengan identitas, yang disebut dengan komunitas justru menyatukan berbagai suku. Itu menarik. Tadi saya berkenal dengan dari Uzbekistan, dari Hindustan, dari Syam, dari berbagai belahan dunia. Itu bisa kita temui di sini. Dari kulit putih sampai kulit hitam dan berbagai macam kondisi dari secara fisik, secara culture, secara adat istiadat. Tetapi identitas kesatuan ini justru dibentuk oleh agama Islam. Nah, ini yang menarik. Jadi justru Islam rahmatan lil alamin itu sebenarnya sudah ada contohnya. Dibangun dalam komunitas kota Madinah ini. Maka kita sering mendengar piagam Madinah misalkan seperti itu. Maka bersyukur sesungguhnya panen padar bangsa kita Indonesia ini mendirikan Indonesia ini mengambil basis dasar, sebenarnya dasar dari perjuangan Nabi kita bagaimana menjadikan identitas komunitas kota Madinah itu menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita ketahui, dengan rahmatan lil alamin inilah maka Islam mudah diterima oleh seluruh umat dari berbagai jenis suku dan golongan. Kita juga memahami bahwasanya ketika kita telah meyakini, ketika kita telah mengakui bahwasanya identitas itu tidak membatasi hak-hak orang lain, termasuk hak politik. Jadi kalau dimaksud dengan identitas itu disebut dengan agama Islam, justru insya Allah agama Islam
telah terbukti sejarah-sejarah bisa melakukan pengayoman kepada suku bangsa yang lainnya, dan insya Allah akan terbentuk sebuah negara yang rahmatan lil alamin, thayyibatun warabun ghafur, negara yang penuh ampunan, negara yang penuh rahmat, negara yang memperoleh keberkahan. Itu adalah negara yang dimana negara tersebut mempunyai identitas yang jelas. Kalau kita lihat bagaimana negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, justru dengan kehadiran Piala Dunia di Qatar mencerminkan Islamnya rahmatan lil alamin yang bisa mengayomi sebuah komunitas lain dari berbagai agama lain tanpa menghilangkan identitas sebagai umat Islam. Dan Qatar termasuk negara yang termahal dalam membiayai Piala Dunia, tapi juga Qatar paling sukses tidak hanya meraup untung bermiliar-miliar dolar dari hasil penonton, iklan dan lain-lain, tapi juga Qatar juga mendapatkan berkah karena begitu banyak orang-orang yang memahami Islam, orang-orang Eropa secara dekat secara langsung, tidak mendasari Islam itu dari media-media mainstream yang justru Islamofobia yang ada di Eropa. Nah, inilah menariknya menurut saya. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi dengan saya, Mushani SPDI dan Mushani on the way dari kota suci Madinatul Munawwarah tanggal 3 Desember 2022. Wallahu muwaffiq ila min aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.